Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan penjelasan tentang permainan bola voli, di mana kalau yang sebelumnya sudah kita bahas tentang teknik servis, yaitu servis bawah, servis atas, bahkan servis jam sudah kita bahas pada materi yang sebelumnya. Dan tapi sebelum kita melanjutkan praktek perkuliahan, gitu ya, kita akan melanjutkan materi tentang teknik dalam permainan bola voli. Nah, dalam kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya, gitu ya, alangkah baiknya kalau kita pahami terlebih dahulu, ya, pahami terlebih dahulu apa itu teknik dan bagaimana cara melaksanakan teknik yang baik. Gitu. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba langsung ya membahas tentang teknik passing dalam permainan bola voli. Bisa kita lihat di slide ini teknik passing bola voli. Apa itu passing bola voli? Ya, apa itu passing? Nah, passing itu merupakan ini ya, passing adalah mengoper bola kepada teman satu regu dengan suatu teknik tertentu sebagai langkah pertama untuk menyusun pola serangan kepada lawan. Ini menurut Yunus tahun 2015. Jadi ini passing gitu ya, merupakan merupakan rangkaian pertama gitu dalam melakukan permainan bola voli dalam pelaksanaan atau menentukan serangan. Setelah servis, biasanya ini diawali untuk melakukan serangan diawali dengan passing. Nah, kemudian dalam passing ini teman-teman, kita lihat macam-macam dari passing. Ya, yang pertama ada passing bawah, kemudian ada passing atas, gitu ya. Dan itu berbeda dengan servis. Kalau servis tadi selain bawah dan atas juga ada servis jump. Nah, tapi kalau passing ada passing bawah dan passing atas. Kita langsung saja penjelasan lebih lanjut tentang passing. Ini dia passing bawah, gitu ya. Passing bawah merupakan teknik memainkan bola dengan sisi lengan bawah bagian dalam, baik dengan menggunakan satu ataupun dua lengan secara bersamaan. Jadi passing ini bisa menggunakan satu tangan, gitu ya, satu tangan. Tapi juga bisa idealnya juga dia sebenarnya menggunakan dua tangan sebenarnya. Akan lebih tepat, efisien hasil passingnya kalau menggunakan kedua tangan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan, ya, sesuai fase-fase pelaksanaan passing ini. Tapi bisa atau boleh menggunakan satu tangan, boleh, nggak masalah, ya. Tapi biasanya tingkat efektifan dari penggunaan satu tangan ketika melakukan passing dia tidak akan lebih begitu efektif ketimbang menggunakan dua tangan. Biasanya menggunakan satu tangan ketika ya bola-bola kondisi-kondisi tertentu, bola agak jauh dari jangkauan tapi masih bisa dijangkau begitu. Itu biasanya kondisional gitu ya, menggunakan satu tangan. Nah, kemudian dalam passing gitu ya, kita lihat pelaksanaannya. Jadi pelaksanaan passing ini dia akan ada tiga tahapan, tiga fase. Yang pertama sikap persiapan, yang kedua sikap perkenaan, yang ketiga ada sikap akhir. Gitu ya. Kita lihat ini merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Karena poin nomor satu, persiapan akan berpengaruh terhadap perkenaan. Ingat ya poinnya, persiapan akan berpengaruh terhadap perkenaan. Kalau saudara tidak ada persiapan, ya maka akan seperti apa hasilnya. Gitu. Itu akan mempengaruhi sekali. Nah, kita lihat yang pertama, persiapan. Nah, di persiapan ini, nah kita posisi berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu atau lebih gitu ya. Nah, kemudian posisi lutut sedikit ditekuk, lebih kurang 120 derajat dia. Jadi kedua lengan dirapatkan di depan badan. Jadi dirapatkan ini di depan badan ya, bukan di samping. Jadi kedua lengan dirapatkan di depan badan. Jadi di depan ini maksudnya posisi lebih ke depan, bukan di samping gitu ya. Nah, kemudian dua lengan dijulurkan lurus ke bawah. Ya, siku jangan ditekuk. Nah, sudut antara, nah poin ini penting juga, kunci dari saya. Kalau pelaksanaan passing, saya selalu menekankan ke teman-teman, jangan pernah menekuk
siku saudara ketika melakukan passing bawah. Jadi kekeliruan besar kalau saudara melakukan passing bawah dengan siku ditekuk. Pada kunci dalam pelaksanaan atau keberhasilan passing bawah itu biasanya sangat ditentukan oleh seperti apa ketangguhan dari tangan saudara. Lurus dia biasanya akan berpengaruh baik terhadap hasil passing saudara. Nah, kemudian agar pada saat terjadi perkenaan bola tidak lepas, maka taruh salah satu tangan di atas telapak tangan, yang lain kedua ibu jari berada sejajar dan pegangan erat. Maksudnya pegangan tangan ini akan berpengaruh terhadap hasil juga. Biar tidak goyah, tidak lepas ketika passing, jadi harus berpegangan dia. Nanti kita lihat seperti apa cara memegangnya. Nah, kemudian di sini ada juga fase sikap perkenaan, teman-teman. Nah, sikap perkenaan ini merupakan inti gerakan dalam pelaksanaan passing ini. Kita lihat, nah perkenaan lengan dengan bola berada pada lengan bagian atas pergelangan tangan dan di bawah siku. Jadi maksudnya di sini, ya atas pergelangan tangan, nah ini dengan siku. Antara ini lengan bagian dalam ya, lengan bawah bagian dalam. Jadi ini yang tepat area yang kena ketika melakukan passing bawah, bukan di pergelangan, bukan di siku, bahkan di sini ini bukan begitu ya. Jadi kemudian ambillah posisi sedemikian rupa sehingga badan berada dalam posisi menghadap pada bola. Kunci juga berikutnya. Ketika melakukan passing bawah, teman-teman wajib menghadap terhadap bola, gitu ya. Jadi kita wajib menghadap dengan bola begitu. Jadi kuncinya kita tidak boleh passing bola di samping atau ya bolanya samping kiri ke kanan begitu. Jadi kita harus wajib menghadap dengan bola. Nah, begitu bola berada dengan jarak yang tepat, maka segera ayunkan kedua lengan yang telah diluruskan dari arah bawah ke atas depan. Ingat, ayunkan gitu ya, sumber gerakan dari bahu, ayunkan dari bawah ke atas depan gitu. Ayunkan ya, ayunkan dengan posisi siku, jangan ditekuk, itu kuncinya. Nah, pada saat itu antara tangan kanan dan tangan kiri sudah saling berpegangan gitu ya, berpegangan. Nah, kemudian antara badan dengan kedua lengan membentuk sudut 45 derajat agar bola memantul secara stabil. Nah, dengan cara tersebut diharapkan bola yang memantul tidak berputar gitu ya, sehingga mudah diterima oleh pemain lain. Nah, ini rangkaian gerakan dalam pelaksanaan inti. Nah, usahakan bola memantul pada bagian lengan yang paling lebar di antara pergelangan tangan dan siku dengan sudut pantulan 90 derajat. Jadi ini posisi teman-teman melakukan passing, ini tadi area yang paling tepat begitu, area yang posisi lebar dari lengan bawah saudara. Nah, kemudian fase berikutnya teman-teman. Nah, fase akhir. Nah, fase akhir ini setelah bola dipassing, maka segera diikuti dengan mengambil sikap kembali agar dapat bergerak dengan cepat dan menyesuaikan diri dengan permainan. Maksudnya kita setelah passing harus siap lagi, siap ya untuk melanjutkan permainan. Kadang-kala belum mati itu bola gitu. Jadi kita harus selalu siap ketika dalam bertanding atau ketika bermain. Nah, lanjutkan gerakan lengan. Lanjutan gerakan lengan paling tinggi semaksimal sejajar dengan dada atau bahu maksudnya. Jadi kalau saudara melakukan passing bawah, sesudah melakukan passing jangan diayunkan terlalu jauh ke lebih dari bahu begitu. Jadi idealnya paling tinggi dia sejajar dengan bahu. Mungkin ini teman-teman ilustrasinya gambar untuk pelaksanaan passing. Ini kita lihat genggaman tangannya gitu ya. Genggamlah tanganmu. Jangan genggam tanganku. Nah, ini kita lihat tangan kanan sepertinya dipegang oleh tangan kiri, ya, sepertinya serasi sekali. Ini setelah tangan kanan akan menggepal sehingga menyatulah antara kedua jempol ini. Jadi ini pegangan yang baik sebenarnya. Nah, ini rangkaian gerakan, ini koordinasi gerakan, persiapan mulai siap-siap melakukan passing, pelaksanaan. Di pelaksanaan ini di sini merupakan fase yang paling dominan atau paling penting keberhasilan passing. Ada koordinasi gerakan dari bawah gitu ya, dorong ke atas, condong ke depan, ayunkan tangan dari bawah ke depan atau ke atas dan bagian depan, begitu dia. Nah, kemudian kita lihat kalau rangkaian gerakan yang orang langsung, nah sama ini, posisi siap, dia belum pegang ya, pas mau passing, mulai dilakukan passing, pegangan tangannya digepal maksudnya, kemudian ini yang apa namanya ini perkenaan bola gitu ya, posisi siku wajib lurus saya sampaikan, ini wajib lurus dia.
Nah, kemudian kita lihat, nah kalau teman-teman mau lebih jelas untuk melihat seperti apa pelaksanaan passing dari passing bawah bola voli ini, teman-teman bisa ini scan barcode ini. Ini sudah kami tuangkan demonstrasi gerakan dari passing ini, teman-teman. Nah, jadi nanti di ini ada isi YouTube gitu ya, YouTube tentang pelaksanaan atau dalam gerakan melaksanakan passing. Nah, kemudian ini kadang-kala muncul kesalahan-kesalahan gitu ya, kesalahan dalam melaksanakan passing. Ada siku ditekuk, padahal siku harus lurus. Sumber gerakan tangan dari siku bukan dari bahu, padahal passing sumber gerakan harus dari bahu, tidak boleh dari siku. Kemudian lengan tidak lurus dan tidak menegang kuat, padahal posisi ini siku lurus bukan sekedar lurus tapi tegang kuat dia begitu. Tegang. Jadi kalau berbicara dengan tegang ini sebenarnya ketangguhan itu kalau tanda kutip ya tegang ini berpengaruh juga gitu. Tangguh tidak tangannya gitu dalam menerima bola. Jadi kalau dia tegang lurus, insya Allah tangguh menerima bola. Nah, kemudian gerakan ayunan lengan terlalu kuat. Nah, kadang-kala ada juga yang mengayun bola lengannya terlalu kuat sehingga berpengaruh terhadap laju bola begitu. Nah, kemudian perkiraan pemain terhadap datangnya bola dia tidak tepat. Kadang-kala timing tidak pas gitu. Nah, pada saat perkenaan kedua tangan tidak sejajar dan rapat serta goyah. Nah, ini juga banyak juga ditemukan. Jadi passing kadang-kala kena satu lengan saja atau saat passing pegangnya lepas begitu ada juga. Kemudian terlalu eksplosif gerakan keseluruhan ya gerakannya nggak usah terlalu terlalu heboh gitu ya, tapi cukup dengan rangkaian yang koordinasi yang tepat saja lah dari bawah kita mulai mendorong ke atas gitu ya dan condong ke depan. Cukup ada rangkaian gerakan yang indah sekali kalau kita sudah menemukan timing atau ketepatan dalam pelaksanaan gerakan tersebut. Nah, kemudian ada juga koordinasi gerakan tidak sesuai dengan ketepatan mempassing bola. Jadi ini merupakan kesalahan-kesalahan dan masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan yang lain sebenarnya teman-teman dalam pelaksanaan passing bawah ini. Nah, tapi mungkin ini yang sedikit saya gambarkan yang banyak saya temukan atau kita temukan di lapangan tentang kesalahan dalam permainan bola voli. Mungkin ini tentang passing untuk tema malam ini, khususnya kita kupas tentang passing bawah dan untuk yang passing atasnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi mungkin ini teman-teman mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas malam ini bisa menambah wawasan kita dan apa yang kita terima melalui wawasan tersebut itu bisa kita implementasikan atau bisa kita laksanakan gerakan yang baik dalam pelaksanaan passing bawah ini. Cukup dari saya teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.